Siapa yang tak tahu dengan lato-lato? Permainan yang sedang booming akhir-akhir ini. Banyak orang, dari anak kecil hingga orang dewasa memainkan permainan ini. Namun, di balik itu semua, ternyata ada sebuah kisah yang menyeramkan yang timbul akibat dari permainan itu. Dan kisah ini berasal dari seseorang, sebut saja Arman. Mari dengarkan kisahnya. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa, maka akan aku kisahkan semuanya. Kisah ini berawal dari adik Arman yang gemar memainkan permainan lato-lato itu. Adiknya sangat sering memainkan permainan itu setiap saat. Bahkan saat tengah malam, Arman selalu mendengar suara permainan yang dimainkan adiknya itu. Tak jarang awalnya, Arman juga sangat terganggu dengan hal itu. Satu hari, adik Arman dan kedua orang tuanya sedang pergi keluar. Arman melihat lato-lato adiknya yang tergeletak begitu saja di sebuah kursi di ruang tamu. Saat itu, Arman berniat akan merusak mainan adiknya itu. Namun sebelum melakukan hal itu, Arman mencoba terlebih dahulu. Awalnya, Arman sangat kesusahan dan bergumam bahwa permainan itu sangatlah sulit dan kenapa adiknya bisa mahir memainkannya. Karena rasa penasaran itulah Arman terus mencoba dan pada akhirnya ia bisa memainkannya. Menyadari ia bisa memainkan permainan itu, Arman merasa senang dan seketika mengurungkan niatnya untuk merusak lato-lato milik adiknya itu. Ia terus memainkan permainan itu karena asiknya. Singkat cerita, saat sore datang, adiknya dan kedua orang tuanya tiba kembali di rumah. Arman segera menyembunyikan lato-lato adiknya agar adiknya tak memainkannya. Saat adiknya masuk, sang adik sempat menanyakan di mana mainannya. Namun Arman hanya menjawab tidak tahu. Mendengar jawaban dari sang kakak, adik Arman nampaknya tidak mengambil pusing dan Arman merasa senang karena adiknya tidak terus mencari mainannya. Keesokan harinya Arman bersiap karena di hari itu Arman akan melakukan camping di sebuah tempat yang telah direncanakan jauh-jauh hari bersama kedua temannya, yaitu Rinto dan Bardu. Tempat yang ia tuju merupakan tempat camping yang penuh dengan cerita-cerita seram dari orang yang pernah pergi ke sana. Mereka nekat pergi ke tempat itu karena penasaran dan ingin membuktikan apakah di tempat itu benar-benar angker atau hanya sebuah omong kosong dari orang-orang. Tempat itu berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari rumah Arman. Di sore hari, Arman, Rinto dan Bardu pun berangkat menuju tempat camping yang konon katanya angker itu. Tanpa halangan yang berarti, Arman dan kedua temannya sampai di sana sebelum matahari benar-benar terbenam. Ternyata di tempat itu berbeda dengan tempat camping yang biasa Arman kunjungi. Tempat itu berada di balik sebuah bukit yang masih rimbun dan tak jauh dari sana terdapat sebuah sungai yang sangat jernih dan jauh dari pemukiman. Suasananya memang beda. Tak ada pemandangan kota dari tempat itu. Hanya pepohonan dan sungai yang menemani mereka bertiga di sana.
Arman merasa di sana tidaklah angker, namun Arman merasa sangat tenang di sana karena udara sangat sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Arman merasa tempat itu sangatlah cocok untuk melepas penat. Saat itu hanya rombongan mereka yang ada di sana, karena mereka melakukan camping bukan di hari libur. Pantas saja kalau tempat itu sepi. Tepat pukul 7 malam, ada 2 orang petugas yang menghampiri mereka untuk memastikan bahwa Arman dan rombongannya memiliki tiket. Tentu, Arman, Rinto, dan Bardu menunjukkan tiket yang mereka beli di bawah tadi. Setelah semuanya beres, 2 orang petugas itu berpamitan dan berpesan agar mereka tak tidur setelah larut malam. Karena biasanya saat tempat itu sepi, akan ada suara-suara dan hal aneh yang mengarah ke hal-hal mistis yang dapat membuat Arman dan kedua temannya merasa tidak nyaman. Mengingat tempat itu belum lama dibuka dan lampu penerangan pun belum merata. Bukannya merasa takut setelah mendengar hal itu, Arman, Rinto, dan Bardu justru semakin tertantang untuk mendengar dan menyaksikan sendiri hal-hal aneh yang sering dijumpai orang-orang yang pernah pergi ke tempat itu. Malam pun tiba, suasana sangat hening di sana. Hanya terlihat satu lampu penerangan di tempat itu yang jauh dari tenda yang mereka dirikan. Saat hening, Arman pun mengeluarkan lato-lato milik adiknya yang ia bawa. Lantas ia pun memamerkan kemahirannya memainkan permainan itu kepada temannya, hingga mereka asik memainkan permainan itu secara bergantian. Mereka bertiga tampak asyik hingga larut malam. Arman pun melihat waktu di handphonenya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Rinto dan Bardu pun terlihat sudah mengantuk dan masuk ke dalam tenda untuk tidur. Arman sendirian di luar dan terus memainkan lato-latonya secara terus-menerus. Dari dalam tenda, Rinto menegur Arman untuk berhenti memainkan lato-lato itu karena sudah malam. Namun Arman malah berkata pada Rinto ia akan terus memainkannya sembari menunggu hal aneh yang terjadi sesuai dengan cerita orang-orang yang pernah berkemah di sana. Rinto pun hanya mengingatkan dan kembali tertidur. Hingga setelah Rinto dan Bardu tertidur, Arman terus memainkan lato-latonya. Dan Arman seketika terkejut karena ia mendengar suara lato-lato yang dimainkan dari seberang sungai di dekatnya. Arman mengeluarkan senter yang ia bawa dan mencari sumber suara itu. Saat Arman sedang mencari sumber suara itu, suara lato-lato yang dimainkan dari seberang sungai pun hilang. Menyadari suara itu hilang, Arman pun mencoba memancing lagi dengan memainkan lato-latonya sambil berharap suara itu muncul kembali. Tak disangka, suara itu muncul kembali dengan riuh yang membuat Arman sedikit takut mendengarnya. Tak hanya itu, suara-suara teriakan dan geraman juga muncul dari seberang sungai itu. Nyali Arman mendadak ciut dan langsung masuk ke dalam tenda. Arman langsung menutup dirinya dengan jaket yang ia kenakan dan langsung pura-pura tertidur sambil mengamati keadaan. Suara-suara itu masih terdengar dari luar. Suara beberapa lato-lato yang dimainkan bersamaan itu seakan semakin dekat menghampiri tenda Arman dan temannya itu. Menyadari hal itu, Arman membangunkan Rinto. Saat Rinto terbangun, Arman langsung bertanya pada Rinto, apakah Rinto mendengar sesuatu. Rinto pun terdiam mengamati keadaan, dan Rinto berkata, ia tak mendengar apapun. Padahal, saat itu Arman dengan jelas masih mendengar suara lato-lato itu yang masih dimainkan. Dan suara itu semakin dekat dengan mereka.
Tak lama berselang, Rinto pun tertidur kembali meninggalkan Arman yang masih terjaga sendirian dengan rasa takut. Arman terus mengamati keadaan dan suara itu tiba-tiba hilang. Namun kali ini, suara anak kecil yang sedang tertawa dan cekikikan terdengar dari tempat Arman duduk tadi di luar tenda. Arman baru ingat, lato-latonya tertinggal di sana. Ia curiga kalau itu adalah sosok hantu. Maka ia yakin sosok itu sedang memainkan lato-latonya. Dan benar, suara lato-lato yang ia tinggalkan terdengar sedikit demi sedikit. Arman pun terus memejamkan matanya agar segera tertidur. Dan setelah beberapa lama, akhirnya Arman bisa tertidur, walaupun ditemani dengan rasa takut. Sorot sinar matahari pun muncul menembus helaian tenda yang mereka tempati dan berhasil membangunkan Arman, Rinto, dan Bardu pada pukul 9 pagi. Menyadari hari sudah siang, Arman, Rinto, dan Bardu pun bergegas untuk pulang. Apalagi Arman, ia sangat senang karena hari sudah siang dan berkemas lebih cepat daripada Rinto dan Bardu. Dan ingin pulang dengan segera karena masih trauma dengan kejadian malam tadi. Ia melihat lato-lato miliknya tergeletak di tempat berbeda dari sebelumnya. Ia mengambil lato-lato itu dan melemparkannya ke arah sungai karena ia merasa takut ada yang akan memainkannya lagi jika ia membawanya ke rumah. Hingga pada pukul 11 siang, mereka pun berangkat meninggalkan tempat yang konon katanya angker itu dan dirasa benar angker oleh Arman. Di tengah perjalanan, Arman merasa ada sebuah benda yang menghantam tas yang ia bawa dari belakang. Arman menghentikan kendaraannya dan melihat ke belakang. Merasa tidak ada yang aneh, Arman pun melanjutkan kembali perjalanannya. Sesampainya di rumah, Arman mendapati di rumahnya sepi. Setelah Arman menghubungi ayahnya, ternyata ayah, ibu, dan adik Arman sedang pergi keluar kota dan akan bermalam di rumah saudaranya karena ada satu keperluan mendadak. Sedangkan Rinto dan Bardu langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Arman pun langsung pergi ke kamarnya untuk tidur karena ia masih mengantuk. Ia pun terlelap di sore hari. Satu saat Arman terbangun karena mendengar suara pintu gerbang dan pintu depan rumahnya terbuka. Ia terbangun sebentar dan berpikir siapa yang datang, dan Arman langsung mengira mungkin keluarganya sudah datang saat itu. Dan ia lupa bahwa keluarganya akan menginap di luar kota untuk malam itu. Arman pun tertidur kembali tanpa menghiraukan suara pintu yang terbuka itu. Setelah tertidur beberapa saat kemudian, ia kembali terbangun karena mendengar suara lato-lato yang dimainkan. Ia mengira suara lato-lato itu berasal dari adiknya yang sedang bermain permainan itu. Arman mencoba tertidur kembali karena masih merasa lelah. Suara itu terus terdengar diiringi suara anak-anak yang tertawa dan berlari-lari dari ruang tengah. Arman pun berteriak dan memanggil nama adiknya agar berhenti memainkan permainan itu. Ia melihat sekejap waktu dari jam dinding di kamarnya. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Ia merasa aneh, anak kecil mana yang bermain selarut malam itu. Dan mungkin jika bermain pun pasti sudah dimarahi oleh orang tuanya karena sudah waktunya tidur dan mengganggu orang lain. Dengan mata yang masih berat, Arman pergi melihat ke ruang tengah. Arman membuka pintu kamarnya dan ia mendengar suara anak-anak itu berlari ke arah dapur. Saat ia melihat ke ruang tengah, ia terkejut karena melihat pintu depan rumahnya masih terbuka lebar dan banyak jejak kaki anak-anak
yang mengotori lantai rumahnya dengan noda dari lumpur dengan bau menyengat. Arman mulai was-was karena ia merasa heran dengan hal itu. Ia juga melihat jejak kaki anak-anak kecil itu mengarah ke dapur. Ia memanggil orang tuanya dan adiknya, namun tidak ada jawaban yang terdengar dari dalam rumahnya. Akhirnya ia pergi ke kamar orang tuanya dan Arman tak mendapati siapapun di kamar itu. Arman langsung menghubungi ayahnya menggunakan telepon. Setelah beberapa kali ia menghubungi, akhirnya ayahnya menjawab telepon dari Arman. Arman langsung bertanya di mana mereka berada dan ternyata keluarganya masih berada di luar kota dan baru akan pulang besok siang. Mendengar jawaban itu, Arman semakin was-was dan takut karena suara anak-anak kecil dan lato-lato yang dimainkan itu terdengar kembali dari belakang, dari arah dapur di rumahnya. Arman saat itu mulai merasa sangat takut. Ia mencoba menghubungi Rinto dan Bardu, namun mereka berdua sama sekali tidak dapat dihubungi. Selain suara anak-anak kecil dan lato-lato yang dimainkan saat itu juga, Arman mulai mendengar suara geraman dan suara langkah kaki yang mengelilingi rumahnya. Nada dan suara itu sama seperti suara yang ia dengar saat berkemah di tempat yang konon katanya angker itu. Arman mulai mengira itu mungkin sosok-sosok astral yang ikut ke rumahnya karena ia mengganggu sosok-sosok itu di tempatnya kemarin. Dengan jantung yang berdebar dan keringat dingin yang bercucuran, Arman mulai memberanikan diri untuk melihat keadaan di dapurnya dengan sebuah sapu di tangannya untuk berjaga-jaga sebagai senjata. Arman terus membuat suara-suara untuk memberikan tanda. Sesampainya di depan pintu dapur, Arman melemparkan sebuah gelas ke dalam dapur. Saat gelas itu mendarat dan pecah di dalam dapur, setelah Arman lemparkan, suara anak-anak, lato-lato yang dimainkan, geraman, dan langkah kaki seketika berhenti dan menjadi hening. Saat itu hanya suara jantung Arman yang berdebar dan nafas yang cepat yang terdengar. Setelah suara itu hilang, Arman langsung melihat ke arah dapur. Arman sangat kaget melihat dua sosok anak kecil sedang memainkan lato-lato. Setelah Arman melihat sosok-sosok itu, seketika salah satu anak kecil itu berteriak dan berkata bahwa Arman telah mengganggu mereka di rumahnya dan sekarang mereka akan mengganggu Arman di rumahnya. Setelah berkata seperti itu, salah satu sosok anak kecil itu melemparkan sebuah lato-lato ke arah Arman dan seketika menghilang. Lutut Arman rasanya seperti tak bisa menahan tubuhnya lagi dan Arman ambruk di sana. Arman melihat bahwa lato-lato yang dilemparkan tadi masih tergeletak dan Arman menyadari bahwa mainan itu adalah mainan milik adiknya yang ia buang di hutan angker tempat mereka berkemah malam kemarin. Arman berusaha pergi ke halaman rumahnya untuk meminta pertolongan. Arman terus merangkak sampai akhirnya ia hampir sampai ke ruang tengah. Namun tiba-tiba suara lato-lato itu terdengar kembali dari dapur rumahnya itu. Arman terus berusaha keluar rumahnya dan tiba-tiba pintu depan rumahnya tertutup dengan keras, seolah dibanting dengan sekuat tenaga. Arman langsung berteriak meminta tolong dan suara-suara yang menyeramkan terdengar kembali, membuat Arman semakin takut dan tubuhnya terus gemetar. Arman berteriak sekuat tenaga. Saat ia melihat ke arah dapur, Arman melihat sosok anak kecil itu terlihat sedang bermain kembali dan seolah-olah mengajak Arman untuk ikut bermain dengan terus melambaikan tangan.
ke arah Arman. Melihat sosok itu, Arman terus berteriak dan terus berusaha untuk merangkak keluar rumahnya. Hingga pada satu ketika, salah satu dari sosok anak kecil itu berjalan menghampiri Arman dan menyeret kakinya ke arah dapur, hingga tubuh Arman ikut terseret sedikit demi sedikit. Saat Arman sudah mulai masuk ke dapur itu karena ditarik oleh sosok anak kecil itu, tiba-tiba pintu depan rumahnya didobrak dengan keras. Ternyata yang mendobrak pintu depan rumahnya itu adalah dua orang warga yang kebetulan sedang bermain di rumah tetangganya. Mereka masuk ke rumah Arman karena terus mendengar suara riuh dari dalam rumah Arman dan terus mendengar Arman yang terus meracau dari dalam, sehingga membuat para warga itu curiga ada sesuatu yang tidak beres dari dalam rumahnya. Dan saat warga itu baru saja Arman lihat, Arman merasa ada yang memukul kepalanya dengan keras dari arah belakang, yang membuat Arman pingsan dan tak mengingat hal yang terjadi berikutnya. Arman terbangun keesokan harinya dengan keluarganya yang telah tiba dan berkumpul di kamarnya, di mana Arman dibaringkan. Saat itu tanpa mengucap sebuah kata, Arman langsung pergi keluar kamarnya dan langsung mencari lato-lato yang menurutnya membawa sial itu. Ia mendapati mainan itu sedang dimainkan oleh adiknya. Arman langsung merampas mainan itu dari adiknya dan langsung melemparnya jauh. Setelah itu Arman kembali ke kamarnya dan menceritakan kejadian semalam pada orang-orang. Dan Arman trauma dengan mainan itu. Dan apakah sosok-sosok itu benar berasal dari tempat Arman berkemah dan dendam dengan Arman yang mengganggu mereka di rumahnya? Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita seram dapat selalu tersaji untuk Anda.